الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا يا فتاح يا عليم علمنا علما نافعا مباركا وافتح لنا بالقرآن العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم
ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذموما مدحورا قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين صدق الله العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha wa dhurriyyatana abna'ana wa banatina wa talamidana wa tilmidatina min ahli al-ilmi wal qur'ani batina wa zahira wa tahsyuruna wa iyyahum biha ma'a awliyaikal arifin ad-dunya wa ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman yassir wa a'in ya karim waftah lana futuhal arifin waftah bil haqqi wa antal fattahul alim rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal azzul akram amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bihi qala ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk qala ngandika sapa Allah ta'ala halimah luhur sapa Allah ngandika ma utawi apa iku mana'a nyegah apa maka ing sira iblis. Sebelumnya dikatakan setelah selesai proses penciptaan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat untuk sujud. Maka mereka pun segera menjalankan perintah Allah sujud kepada Nabi Adam, kecuali iblis. Dia tidak masuk dalam golongan malaikat yang sujud. Kita sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya khilafiyah di antara ulama mengenai apakah iblis itu dari golongan malaikat atau dia makhluk lain yang ada di tengah-tengah para malaikat. Dan pendapat yang muktamad mengatakan bahwa iblis itu makhluk lain yang ada di tengah-tengah para malaikat, sebagaimana di dalam ayat lain disebutkan kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Lah, sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menjatuhkan sanksi kepada iblis, luar biasa betapa bijaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat iblis tidak mau sujud bersama dengan para malaikat, maka Allah bertanya kepada iblis, apa yang menghalangi dia sampai tidak sujud? Ma utawi opo iku mana'a nyegah opo maka ing sira nyegah Allah tasjuda ing nyinta sujud sapa sira. Lafadz la zaidatun iku tambahan. Haina amartu ing dalem mangsane merintah sapa ingsun ka ing sira. Satu versi mengatakan bahwa la yang ada pada lafadz Allah tasjuda
itu zaidah. Atau sementara ulama membuat istilah sebagai silah untuk penguat. Hal ini sebagaimana bisa kita temukan dalam banyak ayat yang lain. Di dalam Al-Quran banyak penyebutan kata la yang di situ hanya sebagai penguat. Di antara contohnya seperti pada ayat wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un. Itu lanya adalah la silah litaukid. Juga pada ayat la uqsimu bihadzal balad. Ai uqsimu bihadzal balad. Namun sebagian besar ulama menolak la ini disebut sebagai zaidah. Maha suci kalam Allah dari tambahan. Di mana ketika mendengar kata tambahan itu kesannya ya tambahan. Lamun dibuang kabeli apa-apa. Apakah iya kemudian ketika la ini dibuang kemudian gak masalah? Maha suci kalam Allah. Maha suci Al-Quran. Maha suci firman Allah. Sehingga menurut versi yang kedua, la ini bukan tambahan. Akan tetapi bermaksud dan bertujuan untuk menjelaskan bahwa yang ditegur oleh Allah, yang salah dari yang dilakukan oleh iblis itu adalah tidak sujudnya dia. Makanya pakai al-latas judah. Jadi bahwa al-muwabbahu alaih sing diweleh-welehaken itu adalah adamus sujud. Makanya menggunakan la. Ada lagi yang mengatakan bahwa kalimat mana'a ini maksudnya adalah motivasi, dorongan. Sehingga ma mana'aka alla tasjuda artinya apa motif kamu, apa yang mendorong kamu sampai tidak sujud. Paham tidak? Sehingga lanya tetap dimaknai sebagai nafi, tapi manaannya itu artinya bukan yang menghalangi, tapi yang mendorong kamu terhalang tidak sujud. Paham tidak? Oke. Jadi apa yang menghalangi kamu bersujud ketika aku perintahkan kamu sujud? Ini versi pertama yang mengatakan la itu zaidatun litaukid. Versi kedua, apa motif yang mendorong kamu sehingga kamu terhalang? Apa motif yang menghalangi kamu sampai kamu tidak sujud saat aku perintahkan kamu sujud? Jelas? Oke. Lah, ditakoni kayak konon iblis ku ya jawab. Dan jawaban iblis jujur sesuai dengan ijtihad dia dalam dua tanda kutip. Sekalipun ijtihad dia salah.
Qala ngucap sapa iblis, matur sapa iblis. Ana utawi ingsun iku khairun luwi bagus minhu ketimbang saking Adam. Jadi ketika iblis ditanya oleh Allah, apa yang menghalangi kamu sujud kepada Adam? Atau ketika iblis ditanya oleh Allah, apa motif yang mendorong kamu tidak sujud kepada Adam? Maka dia menjawab, aku lebih baik dari Adam. Dan iblis bukan hanya mengklaim kalau dirinya lebih baik. Berdasarkan ijtihad dia, hasil nalar dia menyampaikan alasan, klaim bahwa dirinya lebih baik dari Adam. Apa jari iblis? Lebih lanjut iblis menjelaskan, kholakta nyiptaaken sopo sampian ni ing ingsun min narin saking geni. Wa kholakta lan nyiptaaken sopo sampian hu ing Adam min tinin saking lempung. Aku lebih baik dari Adam, karena engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Jadi iblisku mikir, Adam digawe sing lemah. Ari lemah iku tempat kang paling sor. Wis paling sor diidek-idek. Sedangkan geni iku murub, geni iku padang. Laka geni mingsor, sing ana geni ku munjuk. Berarti karena isun digawe sing geni tabiate munjuk, berarti isun luwi mulia, luwi bagus daripada Adam. Karena Adam sing lemah gendai ningsor, orang mung ningsor malah sampai diidek-idek. Jadi dia melakukan kias analogi. Maka makhluk yang pertama kali melakukan kias berdasarkan logika ansih itu adalah iblis. Makanya apa-apa kapan debat bahsul masail aja setitik-setitik logikanya bagaimana? Oh, selalu tuntutannya logika. Kang, beli kabeh urusan agama itu logis. Jari Imam Ghazali, tuntunan agama itu ada 3. Ada yang cocok dengan akal, bahkan dengan sains, dengan ilmu pengetahuan. Tuntunan agama yang cocok dengan akal lebih-lebih dibuktikan oleh sains, oleh ilmu pengetahuan, maka menjalankannya ringan. Kenapa? Karena di samping ini tuntunan agama juga didorong oleh akal, didorong oleh pembuktian sains. Jadi menjalankannya ringan. Ana maning tuntunane agama bukan hanya cocok dengan logika, tapi cocok karo hawa nafsu. Dibahasakan oleh Imam Ghazali dalam Ihya, menyitir perkataan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, "Idza wafaqal haqqu hawan fahuwa az-zubdu bin nairisan." Ketika kebenaran, ketika tuntunan agama itu cocok dengan hawa nafsu, maka ibarat makanan itu adalah keju yang dicampur dengan korma terbaik. Lamun bahasa wong Cirebon gampang aja, enake pong. Enake pong. Tuntunannya agama cocok karo nafsu. Contoh, Ramadan wingi. Ada salah satu tuntunan agama bagi orang yang berpuasa, yaitu takjilul iftar, menyegerakan berbuka. Jadi ketika kita sudah yakin masuk waktu maghrib, ketika kita sudah mantap matahari
terbenam, maka jangan ditunda, segerakan buka. Nah itu kita bisa saksikan. Orang yang namanya menunggu maghrib itu mulai dari 2:30. Asare suwe temen ya. Sing dinteni maghrib sing ditakokaken asare suwe temen. Engkau wis asar, maghribe pirang jam maning. Maghribe pirang menit maning. Sampai ana sing beli kanti. Jalan-jalan, nyore-nyore. Ditakoni karo bature, sira mendek ngenteni maghrib. Padahal maghrib beli dinteni maning gak teka. Engkau bakal wis yakin maghrib tung langsung. Semua yang ada di meja santap habis. Oh, gorengannya lep, kormai lep, koleke lep, apa maning? Es campure lep. Wah, panganane lep. Wis waya kari trawe, aduh melaku gebok nengen gebok ngiwe. Iya, tinggo tangi abot. Sing ngerasa ya gemuye melung. Tapi bro, delengen, ana beli uang esok waya jam 09.00 nongkrong ning masjid. Sengumak marani masjid ditakoni, "Wa arepan mende ngenteni zuhur." Ana beli. Lah, yo ngapa? Ngenteni salat iku ora cocok karo nafsu. Sing ana malah, durung apa-apa wis adzan maning. Berangsa mau kan nembe sembahyang ki wis adzan maning. Lu nafsu lu. Paham le maksudnya? Lo. Contoh maning. Nikah. No. Nikah iki tuntunan agama sing cocok karo nafsu. Makane sing durung pernah kepengen kabeh. No, kepengen kabeh. Sampai sing ngapalaken Quran wani gage. Oh iya, pokoke gage hatam. Sing ngapalaken alfiyah semono uga. Terus pengen. Sing wis ngeranapi beli kapok. Beli kapok. Kula paling beli ngandel. Baka ana wong gawe status tulisan lebih nyaman sendiri ternyata. Bobat gungo. Saking dheweke durung ketemu karo wong sing cocok karo kriteria dhewek. Paham durung? Bro, dipareki ning Kang Mas Raden Ababil. Wah, cari siapa beli klepekan? Ya belenjak. Iya. Dia mengatakan nyaman sendiri itu karena sing teka ya bangsane Samsudin Solikin. No. Padahal yo pantes sing tekai Samsudin Solikin wong dheweke Darmi jarane. Lingandel. Ana wong wadon duwe anak toli ngomong, wis pokoke kita sih setelah punya belahan jiwa, anak tercinta, maka semua cintaku untuk anakku. Laki ini sira sih beli wis posing penting anak lingandel. Ngetesnya gampang. Laki ini dolan ngani tangga, 3 jam aja balik-balik. Apa maning tangga erang ndak? Kiamat sugro beli kira-kira. Anaknya dolan ngani tangga 5 jam orang digulati. Loh. Dari sing dorong pengen, sing wis pernah beli kapok. No. Malah namanya sing wis ya nambah. Pon. Lah niku. Tadi maknanya apa? Maknanya aja kabeh tuntunane agama diukur karo akal. Justru ketika ada tuntunan agama, perintah Allah, perintah kanjeng Nabi, sing ora cocok karo akal, disinilah kita diuji sampai di mana kepatuhan kita menjalankan perintah agama. Paham dorong? Sekalipun nafsu beli cocok, akale beli mancing. Makanya dari sahabat Ali, "Lau kana dinu bil aqli lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lah." Seandainya agama itu dengan akal, dengan logika, maka orang ketika mengusap muzah, maka yang lebih pas diusap itu bagian bawahnya, bukan bagian atasnya.
nasnya. Kenapa? Karena bagian bawah itu yang bersentuhan dengan tanah. Tapi kenapa? Orang yang pakai muza ketika wudhu tidak harus melepas muzanya. Cukup muzanya diusap. Dan yang diusap bagian atasnya. Ini menunjukkan agama tidak melulu soal cocok karo akal. Paham? Makanya dari sahabat Ibnu Abbas, awaluman qas iblis. Orang yang pertama kali menggunakan kias yang ansih berdasarkan logika itu iblis. Maka barang siapa yang mencoba mengkias-kiaskan persoalan agama melulu hanya dengan logika tanpa sandaran nas, maka dia nanti akan digolongkan bersama iblis. Na'udzubillah wal'iyadzubillahi min dzalik. Makanya kias yang menjadi salah satu sumber hukum agama tetap harus punya sandaran nas. Paham tidak? Ini sekarang kias itu apa sih? Rukun kias ada papat. Siji asal, loro farak, atau istilah lainnya, yang satu makis, yang kedua makis aleh, yang ketiga hukmul makis ya aleh, yang keempat illat jami'ah. Pertama makis aleh atau asal, yaitu apa? Sesuatu yang hukumnya mansus, hukumnya ada nasnya. Contohnya apa? Khomer. Khomer ini kata ulama-ulama ahli usul disebut sebagai makis aleh, sebagai asal. Hukumnya mansus dalam Al-Quran jelas. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuh. Jelas, dinas hukumnya arak haram, harus dijauhi. Wes, lah arak ini, khomer ini namanya asal atau makis aleh. Kemudian rukun yang kedua makis atau juga disebut farak. Sesuatu yang tidak ada nas hukumnya. Tidak ada nas hukumnya. Ning Qur'ane laka, ning hadise laka. Tapi kepengen hukume dipadakaken karo sesuatu sing hukume ana nasib. Apa contohnya? Nabid. Nabid itu minuman yang memabukkan selain perasan anggur dan korma. Kalau minuman memabukkan yang dibuat dari perasan anggur korma namanya khomer. Jadi kapan gawe iseng ketanireng, gawe iseng blewah, gawe iseng tape misalnya, itu nabid. Lah nabid itu tidak ada Qur'annya menjelaskan hukumnya nabid. Yang ada hukumnya khomer. Maka nabid ini namanya makis. Yang akan dikiaskan dengan apa? Dengan khomer yang hukumnya ada. Lah syaratnya wes ana makis aleh, ana makis, ana hukume makis aleh. Jadi makis aleh sebagai asal itu hukumnya harus jelas. Mau tadi apa? Khomer, hukumnya jelas haram. Oke. Lah kita kemudian ingin menyamakan nabid dengan khomer sehingga memiliki status hukum haram. Lah terakhir harus ada yang namanya illat jami'ah. Apa illat jami'ah itu? Benang merah yang menjadi titik kesamaan antara makis aleh dengan makis. Jadi antara yang menjadi far' dengan yang menjadi asal itu harus memiliki titik kesamaan. Lah dilihat ternyata alasan diharamkannya khomer karena khomer memabukkan. Ternyata unsur memabukkan itu juga ditemukan di dalam nabid. Berarti ada titik kesama. Dua-duanya sama-sama memabukkan. Baru nabid disamakan hukumnya dengan khomer. Ada sandaran nasnya. Makis alehnya itu hukumnya mansus. Jadi menyamakan nabid dengan khomer tidak melulu logika. Lah maka kalau kias itu melulu logika, ya pada karo iblis. Dan sebetulnya kias yang dilakukan oleh iblis, analogi yang dilakukan oleh iblis, itu analogi yang sangat tidak tepat dan tidak berdasar. Kenapa? Karena dia berpikir
bahwa sesuatu yang mulia itu tidak boleh tunduk, tidak boleh patuh, tidak boleh mengikuti yang di bawahnya. Jadi iblis itu punya pandangan tidak boleh imamatul mafdul lil fadil. Dia memandang dirinya lebih mulia dari Adam, maka yang lebih mulia tidak boleh ikut tunduk pada yang di bawahnya. Nah, pertama, pandangan dan kesimpulan ini jelas salah. Nyatai Kanjeng Nabi pernah makmum karo Abu Bakar, sekalipun Abu Bakar orang gelem dimakmumin Kanjeng Nabi, itu urusan Adam. Paham? Wes. Boleh. Banyak di pesantren-pesantren kiai makmum dengan santri. Jangan dikira bahwa yang namanya kiai itu pasti lebih daripada santri. Enggak. Kam min mu'allam afdal min mu'allim. Dan ini sebetulnya bisa kita pahami dari hadis Kanjeng Nabi yang mengatakan liyuballigh asyahid minkumul ghaib farubba muballaghin aw amin min sami. Oke, kiai makmum karo santri. Yang kedua, berikutnya, iblis memandang afdoliyah, keutamaan itu hanya dari bahan penciptaan. Dia diciptakan dari api. Api itu tabiatnya ke atas. Adam diciptakan dari tanah. Tanah itu di bawah. Dia melihat afdoliyah, kemuliaan itu hanya terbatas dari bahan penciptaan. Padahal sing arane mulia iku ora mesti dideleng sembahan. Nggih napa mboten? Nggih bae. Apa contohnya? Nggih ku. Sing arane mulia iku ora mesti dideleng sembahan. Mangkane ning Quran ana ayat Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Di ayat lain Allah mengatakan yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi. Artinya apa? Ada terang yang lahir dari gelap, ada gelap yang lahir dari terang, ada yang hidup lahir dari yang mati, ada yang mati lahir dari yang hidup. Sementara ulama memahami dan menangkap itu isyarah anak wong pinter lahir sing wong tua sing bodoh. Ana wong iman lahir sing wong tua sing kafir. Paham li maksudnya? Jadi maknane bahan kang mulia orang mesti apa? Ngetokaken sing mulia. Jelas ya? Nah, jadi salah. Kalau ukuran afdoliyah kemuliaan itu hanya dilihat dari bahan. Kita mesti melihat juga yang namanya apa? Yang namanya hasil. Kalau kita perhatikan, api itu kerjanya merusak. Iya kan? Dia anak geni kebakaran. Loh. Kedemek boy, telep. Wah. Larai beli gila. Aja maning demek langsung ning geni ye. Kenang minyak sing minyak dibakar ning geni, dibakar beli langsung diwade ning kuali wajan. Masya Allah, panas sih wani beli gila sampai koge endok. Oh, pai endok, Masya Allah. Odol, pai odol. Panas. Tapi kita lihat tanah. Apa kerjanya tanah? Luar biasa. Kita injak tanah, kita dibalas oleh tanah dengan tumbuh-tumbuhan yang bisa kita makan, kita konsumsi, kita manfaatkan. Ya benar.
Masya Allah. Belum lagi yang ada di dalam tanah itu. Nikel, batu bara, minyak, platinum. Semua kekayaan itu ada di dalam tanah. Apa yang ada dalam api? Makanya sampai sekian. Lamun ana wong ditawani, jaluk geni apa jaluk lemah? Jaluknya apa? Lemah. Berarti sira lebih pintar bahkan jaluknya lemah daripada iblis. Ana wong duwe masalah. Ijazah surat-suratan diwaca kabeh. Awit surat Yasin, surat Kahfi, tekanin surat Waqi'ah. Masih belum keral masalah lain. No. Akhirnya jari kiai ditambahi surat siji maning hampir gelis kelar. Apa? Surat tanah. Dudu surat api. Mana dari Imam Ghazali, wa kun ardon liyambuta fika wardun fa innal warda mambatuhut turab. Jadilah tanah. Agar apa? Agar dalam dirimu itu tumbuh mawar yang harum dan indah. Mawar yang harum dan indah itu tempat tumbuhnya hanya tanah. Kenang geni ya entok. Durung maning. Hasil daripada api setelah dia membakar merusak. Iku ya kebul. Kebul gawe kleseplek. Uang akhirnya pada watuk gara-gara kenang kebul. Ambekane sesek gara-gara kenang kebul. No, wis sing beli watuk, sing beli sesek, klambihe sangit gara-gara kenang kebul. Apa maning? Posisi di bawah itu bukan berarti tidak mulia. Justru posisi bawah itulah yang pada akhirnya akan menghantarkan kita menjadi mulia. Makanya wong sing duwe sifate lemah. Ari lemah ku apa sih sifate? Sifate lemah iku di antara tawadhu'. Cari kanjeng Nabi, man tawadhu'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wadha'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu seperti tanah, mau merendah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Kanjeng Nabi sampai mencapai puncak spiritual yang tidak pernah puncak ini dialami oleh Nabi dan Rasul yang lain. Yaitu melalui peristiwa Isra Mi'raj. Itu apa coba ayatnya? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang disebut subhanalladzi asra bi'abdi, kalimatnya abdun, bukan nabi, bukan rasul, bahkan bukan namanya, tapi sifat hambanya. Dan dia diisrakan oleh Allah itu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid ke masjid. Ari masjid gua apa sih? Tempate sujud, tawadhu. Laka wong sing ngluwihi tawadhu wong sing gelem sujud. Maka wong sing ora gelem salat iku arane wong sing paling sombong. Diangkat sampai akhirnya bisa fakana qaba qausaini au adna. Sebaliknya, wa man takabbara wadha'ahu Allah. Barang siapa yang sombong. Lah sombong itu biasanya karena merasa ada lebih. Seperti halnya iblis. Dia merasa diciptakan dari bahan yang lebih mulia. No. Makanya hati-hati sing lebih-lebih. Itu bisa menjadi pemicu dan pemacu sombong. Lebih pintar, lebih tampan, lebih cantik, lebih kaya, lebih sombong. Ada potensi sombong. Paham ya? No, niku.
Wong sing sombong, jare Kanjeng Nabi, wadha'ahullah, dia akan direndahkan oleh Allah. Sebagaimana iblis yang sebelumnya dia berada bersama para malaikat di tempat yang tinggi. Sebagian ulama mengatakan fi jannati Aden, di surga Eden. Pada akhirnya apa kata Allah? Keluar, turun dari sini. Tidak pantas orang yang memiliki jiwa sombong berada di tempat yang seperti ini, di tempat yang tinggi, di tempat yang indah, di tempat yang penuh kenikmatan. Akhirnya apa? Buah dari kesombongannya menjadikan dia turun menjadi rendah. Wa man takabbara wadha'ahullah. Paham? Qala ngandika sapa Allah. Jadi alasan yang dikemukakan oleh iblis atas klaim dirinya bahwa dia lebih baik dari Adam dengan mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtu min tin, ini alasan yang sebetulnya bermasalah. Kalau kita mau teliti lebih jauh, ternyata tanah jauh lebih pantas disebut unsur yang mulia daripada api. Qala ngandika sapa Allah, fahbit mongko muduna sapa sira. Mudun minha saking jannah, ai minal jannati tegese saking jannah. No. Surga. Turun dari jannah. No. Aja di udara bae. Wakila diucapkan apa kan diucapkan minas samawati saking piro-piro langit. Jadi ada dua versi. Versi yang pertama mengatakan perintah malaikat termasuk iblis di dalamnya sujud kepada Adam itu di surga. Versi kedua mengatakan di langit. Pantas dikatakan di langit karena setelah iblis tidak mau sujud dan memberikan alasan atas ketidaksujudannya, itu ayatnya adalah fahbit, turun. Nah, turun itu tentunya dari ketinggian ke bawah. Masa turun ku sengsor munjuk? No, ya pun si arane. Nah, iya. Mancik. Pun. Ada lagi yang mengatakan di surga. Ada lagi yang mengatakan di langit. Lah, yang mengatakan di surga itu konon surganya adalah surga Aden. Sekalipun kemudian terjadi perdebatan ulama, apakah surga yang dihuni sementara waktu oleh Nabi Adam dengan istrinya, yang kemudian setelah itu beliau keluar, itu apakah surga yang dijanjikan untuk kita yang beriman atau surga yang berbeda? Itu ada khilaf di antara ulama. Ini Nabi Adam kan di surga, iya kan? Nabi Adam kan di surga. Susah surga toli zohire gara-gara melanggar larangan akhirnya ditokakan surga. Lah apakah surga yang ditempati Nabi Adam itu adalah surga yang kita orang-orang yang beriman itu dijanjikan oleh Allah, atau surga kita nanti beda dengan surga yang pernah ditempati Nabi Adam? Itu ada khilaf di antara ulama. Paham ya? Tapi yang pasti, berbahagialah, senanglah, tidak perlu galau. Kenapa? Karena Nabi sudah memberikan kabar gembira bahwa kita itu karena dulu kakek dan nenek moyang kita itu di surga, maka kita pasti akan kembali ke surga. Orang amin sah. Ya telat lah sih. Masa amin go jedai wani pirang-pirang wong qabil tu nikah habai kudu langsung trep, bakal beli langsung trep, pada protes ya. Apa maning amin jari malaikat lah gitu splik yang nulis. Sira nembe amin. No. Iya. Ini
Kanjeng Nabi yang mengatakan bahwa kalian semua itu akan masuk surga. Insya Allah. Sebab ketika awal tempat tinggal kita surga, berarti itu adalah rumah kita. Maka sudah sepantasnya orang itu jalan-jalan kemana saja. Kok bakawis pegel, bakawis melek, ya balik maning ning umai. Kullukum yadkhulunal jannah, kata Nabi. Kalian semua pasti akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Sahabat aneh. Kanjeng Nabi memang ada orang yang tidak mau masuk surga. Cari Kanjeng Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat dengan aturanku, taat denganku, maka dia pasti masuk surga. Dan orang yang mendurhakai aku, berarti dia tidak mau masuk surga. Paham ya? Fama yakunu mongko oranana ayam bagi tegese ora sayogja laka kedua sira apa anta takabbar nyento dadi sombong sapa sira. Fama yakunu mongko oranana orniku laka kedua sira apa anta takabbar nyento dadi sombong sapa sira. Ayam bagi tegese ora sayogja laka kedua sira apa anta takabbar nyento dadi sombong sapa sira fiha ing dalam jannah atau as-samawat. Tidak pantas bagimu berada di dalam surga, berada di atas langit di saat dalam dirimu itu ada kesombongan. Jadi singarani surga, singarani langit iku ora pantes ditempati wong sing sombong. Surga jelas tempat di mana kita nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak menyandang sifat sombong itu hanya Allah. Maka sangat tidak pantas kita berada di tempat yang di situ kita akan melihat Allah, kemudian dalam diri kita ada sombong. Langit itu genai malaikat. Malaikat itu wong sing paling patuh, makhluk sing paling nurut, iya kan? Sing paling tawaduk. Selalu siaga satu dengan perintah Allah. Maka sampai ada yang sombong, maka dia tidak pantas kumpul di tempat yang begitu mulia bersama para malaikat yang tawadhu. Turun, kata Allah. Tidak seyogianya bagimu bersikap sombong di tempat yang mulia ini. Karena itu fakhruj mongko metu sapa sira. Metu minha saking jannah aus samawat. Innaka setune sira iku minas shaghirina setengah saking pira-pira wong kang ina kabeh. Ai dadi iblis ku wong ta wong iku ora mesti manusa. Prangsane wong ku mesti manusa kanon. Ora mesti wong iku ora mesti manusa. Waya bengi arpan ning bak tiba-tiba ning pawon krungu abane glombrang. Akhire mbokat anak maling mancing dibuka. Lah wong si tikus. Lah masa tikus ku wong. Paham ya? Nah, iya. Jadi orang mesti paham. Fakhruj innaka minas saghirin. Keluarlah dari tempat yang indah dan mulia ini. Sesungguhnya kamu iblis tergolong orang-orang yang hina. Orang-orang yang kecil. Jadi makanya aja sombong. Wong kapan sombong tambah cilik. Tapi wong kapan tawadhu tambah gede. Tambah gede. Kala ngucap sapa iblis. Jari iblis angzir nyerante akena sapa panjenengan ni ing kula. Ngerti nyerante aken?
menunda. Ai akhir tegese ngakhiraken sapa panjenengan ni inggula. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsuna temu kemarin dinane ditangeaken saking kubur sapa manusa. Ayin nasu tegese manusa. Dijawab karo Gusti Allah, qala ngandika sapa Allah, innaka setune sira iku minal munzarina setengah saking pira-pira wong kang diseranteaken kabeh. Wa fi ayatin lan iku tetep ing dalam ayat ukhra kang liyan ila yaumil waqtil ma'lum utawi dawuh ila yaumil waqtil ma'lum. Maknane ila yaumil waqti itu kemaring dinane waktu al ma'lumi kang dikinaweruhi. Ai waqtin nafkhati tegese waktu ditiupe sangkakala. Ditiupe sangkakala al-ula kang pertama pun. Jare Gusti Allah menjawab permintaan iblis. Tadi iblis suwise diusir kongkon mudun, kongkon metu duwe jalukan ning Gusti Allah. Angzirni ila yaumi yub'atsun. Beri aku penundaan. Artinya apa? Jangan kau matikan aku. Jadi biarkan saya tetap hidup terus. Sampai kapan? Sampai hari di mana seluruh manusia dibangkitkan dari kubur. Tadi maknanya apa? Maknanya iblis duwe jalukan aja sampai nganapi mati. Dia punya permintaan agar jangan sampai mengalami kematian. Ya nyatane ila yaumi yub'atsun. Sampai manusia itu dibangkitkan dari kubur. Berarti kalau dibangkitkan dari kubur itu tiupan kedua sangkakala. Jadi sangkakala malaikat Israfil itu akan ditiup 2 kali. Tiupan pertama itu semuanya yang hidup mati semua. Tiupan kedua itu yang sebelumnya mati semua itu bangkit hidup kembali. Lah iblis mintanya sampai hari manusia dibangkitkan. Berarti apa? Sampai tiupan kedua. Dijawab ning Gusti Allah, qala innaka minal munzarin. Ya, kamu saya kasih penangguhan. Tapi ora sampai waktu seperti yang kamu minta. Tapi sebagaimana dalam ayat lain disebutkan ila yaumil waqtil ma'lum, yaitu sampai hari waktu yang diketahui. Apa maksudnya? Yaitu sampai waktu tiupan pertama sangkakala. Artinya apa? Artinya iblis itu nanti sampai hari kiamat ketika sangkakala ditiup pertama kali semua yang hidup mati, iblis pun mengalami yang namanya kematian. Paham? Terakhir. Ayat ini menurut sementara ulama menunjukkan bahwa perintah itu wajib. Jadi kalau kita ngaji usul fiqih maka kita akan ketemu dengan kaidah usul, akan menjumpai kaidah usul yang mengatakan al-amru lil wujub. Kapan ana perintah maka ndodokaken wajib. Lah kata sebagian ulama salah satu ayat yang mendasari kenapa kapan ana perintah menunjukkan wajib. Ini ayat ini. Kalau kemudian perintah sujud kepada Adam itu tidak wajib, tentu iblis tidak akan mendapat teguran keras, sanksi berat. Nyatanya dia ditegur keras bahkan dikenai sanksi berat. Ini menunjukkan bahwa perintah itu lil wujub. Ini yang pertama. Yang kedua, ada dalam kaidah usul juga kita temukan al-amru yaqtadi al-fawr. Ya sekalipun ada khilaf. Ada sementara ulama yang mengatakan perintah itu menuntut
segera dilaksanakan. Jangan ditunda-tunda. Tadi wong mukmin iku kapan ana perintahe Gusti Allah, perintahe Kanjeng Nabi, maka sikap dia sami'na wa ata'na. Kami dengar perintahnya, kami siap jalankan. Kami siap taati. Kami siap patuhi. Itu orang mukmin. Jangan kemudian ada perintah dari Allah, seruan dari Kanjeng Nabi, bukannya sami'na wa ata'na. Sami'na sih sami'na, tapi ora wa ata'na, wa pikir-pikirna. Sami'na tapi wangko dikitna. Kenaon tiris. Sami'na wa ata'na. Dan perintah ini alal fawr. Kalau perintah itu tidak menuntut segera dilaksanakan, tentu iblis tidak langsung mendapat teguran keras dan sanksi berat. Nyatanya teguran keras dan sanksi berat ini langsung dijatuhkan. Berarti al-amru yaqtadi al-fawr. Terakhir sekali. Kalau kita perhatikan skenario diciptakannya Nabi Adam, diperintahnya para malaikat termasuk iblis untuk sujud kepadanya, kemudian pembangkangan iblis yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam, dan ternyata tidak sujudnya dia kepada Adam itu setelah ditanyakan oleh Allah karena dia merasa lebih baik. Ada sombong di dalam dirinya. Ini bisa kita pahami bahwa sekalipun masadirul ahkam at-tasyri'iyah atau sumber hukum syariat yang disepakati itu kan ada 4. Bukan berarti sumber hukum itu cuma 4-4-nya. Enggak. Kita Imam Syafi'i punya sumber hukum yang disebut dengan al-istishab. Imam Malik punya sumber hukum yang disebut dengan al-maslahatul mursalah. Imam Abu Hanifah punya sumber hukum yang disebut dengan al-istihsan. Ada lagi sumber hukum yang disebut dengan qaulu amalu ahlil Madinah. Tapi selain yang 4 ini, itu internal masing-masing madhab. Yang madhab lain tidak sepakat. Tapi kalau yang 4 ini muttafaq bainal madhahibil arba'ah. Disepakati antara 4 madhab, yaitu Quran, hadis, ijma', qiyas. Itu sumber hukum yang disepakati. Sekalipun qiyas ini menjadi sumber hukum, dan kita sudah singgung sekilas tentang 4 rukun qiyas. Tapi melihat daripada alur ayat ini, maka bisa disimpulkan bahwa la qiyasa ma'a wujudin nas. Kesimpulannya, tidak boleh ada qiyas, tidak boleh ada analogi. Tidak diperkenankan melakukan analogi sementara nas itu ada. Paham dorong? Paham dorong? Jadi qiyas itu dilakukan ketika memang tidak ada dalil nas. Maka kita silakan melakukan qiyas. Tapi kalau ada nas ya maka tidak boleh ada qiyas. Lah maka qiyas yang dilakukan oleh iblis ini salah. Kenapa? Karena perintahnya jelas-jelas nas dari Allah, sujud kepada Adam. Jadi kapan wis ana perintah nyata sing Gusti Allah, kias siapa? Paham dong? Jelas ya? Pun naqifu huna wallahu a'lam bisawab. Al-Fatihah.